kepalsuan. Di setiap kamar kos yang kini sunyi, di lorong-lorong yang dulu sering dilalui Arya sepulang kerja, bayangannya masih terasa. Seakan malam itu belum benar-benar usai. Masih ada yang belum selesai. Dan sampai kebenaran benar-benar terungkap, misteri pembunuhan diplomat muda ini akan terus menghantui nurani negeri. Malam itu hujan mengguyur Jakarta Selatan dengan derasnya. Petir menyambar langit tanpa ampun, seolah memberi pertanda akan tragedi kelam yang tengah terjadi di salah satu kamar kos elit yang dihuni para profesional muda. Di sanalah Arya Daru, seorang diplomat muda yang baru saja kembali dari penugasan luar negeri, ditemukan tak bernyawa dalam keadaan yang tak masuk akal. Tubuhnya terbaring kaku di lantai kamar, dengan wajah dan mulut dilakban, tangan terikat ke belakang, dan bola matanya masih terbuka lebar menatap langit-langit, seolah ingin berteriak namun dicekik oleh waktu. Kamar tempat Arya ditemukan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Pintu tertutup rapat, jendela terkunci dari dalam, dan tidak ada barang berharga yang hilang. Hal ini membuat polisi kebingungan sejak awal. Tidak ada motif perampokan, tidak ada rekaman CCTV di lorong, dan tak satu pun penghuni kos yang mengaku mendengar sesuatu yang mencurigakan malam itu. Namun semua berubah ketika Roni, tetangga sebelah kamar Arya, akhirnya memutuskan untuk bicara setelah ditekan rasa bersalah dan takut selama 5 hari berturut-turut. Roni menyebutkan bahwa malam kejadian, sekitar pukul 1.30, ia tengah menyusun draft skripsinya ketika mendengar suara berat seperti tubuh jatuh dan benturan keras dari kamar Arya. Awalnya ia mengira Arya mabuk atau menjatuhkan sesuatu, tapi beberapa menit kemudian ia mendengar suara pelan, seperti seseorang bernafas tersengal, lalu sunyi total. Ia sempat menempelkan telinganya ke dinding, namun yang terdengar hanya desir hujan dan detak jantungnya sendiri yang semakin kencang. Keesokan paginya, Roni terbangun dengan firasat buruk. Saat ia keluar untuk membeli sarapan, ia mendapati pintu kamar Arya masih tertutup rapat. Tidak seperti biasanya, Arya yang dikenal sebagai pribadi disiplin dan ramah selalu keluar pagi untuk ke kantor. Hingga sore hari, ketika bau aneh mulai menyeruak dari celah bawah pintu, barulah pemilik kos memanggil polisi. Mereka mendobrak pintu, dan di sanalah jasad Arya ditemukan dalam kondisi yang begitu tragis. Pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa Arya meninggal antara pukul 1.30 hingga pukul 2. Tidak ada racun dalam darahnya, namun ada bekas tekanan kuat di leher dan luka lecet di pergelangan tangan yang menunjukkan dia sempat melawan sebelum kehilangan kesadaran. Anehnya, kuku-kukunya bersih, tidak ada jejak DNA lain. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa pembunuhan dilakukan oleh orang yang sangat terlatih, atau seseorang yang dikenalnya dan tidak disangka akan berbuat sejauh itu. Kepolisian sempat menduga Arya terlibat dalam jaringan intelijen atau menjadi korban dari konflik diplomatik yang lebih besar. Beberapa hari sebelumnya, Arya diketahui sempat berdebat hebat melalui sambungan telepon dengan seseorang berbahasa asing. Namun belum diketahui siapa lawan bicaranya. Telepon genggam Arya yang biasanya diletakkan di atas meja, menghilang tanpa jejak. Ini menjadi satu-satunya benda yang hilang dari kamar, dan membuat pihak berwenang semakin curiga. Keterangan Roni langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sidik jari dan penyisiran ulang area kos. Namun tidak ada bukti baru yang muncul. Bahkan anjing pelacak yang dikerahkan untuk mencari jejak aroma pelaku kehilangan arah begitu memasuki koridor lantai 2. Seakan-akan pelaku menghilang begitu saja tanpa meninggalkan bayangan. Sebuah kejanggalan lain yang semakin menebalkan aroma misteri yang menyelimuti kasus ini. Keluarga Arya yang datang dari Yogyakarta terpukul berat. Ibunya jatuh pingsan saat melihat foto TKP yang ditunjukkan polisi. Sang ayah, pensiunan pejabat militer, mendesak agar investigasi dilakukan dengan melibatkan BIN atau bahkan pihak Interpol, mengingat posisi Arya yang cukup penting dalam salah satu proyek diplomatik sensitif. Namun, hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi yang mengaitkan kematian Arya dengan isu internasional apapun. Di tengah tekanan publik yang semakin meningkat, polisi menggelar konferensi pers. Dalam pernyataannya, Kapolres menyebutkan bahwa motif pembunuhan kemungkinan bersifat personal dan emosional. Beberapa rekam jejak digital Arya menunjukkan bahwa ia memiliki hubungan yang cukup intens dengan seorang wanita misterius yang tidak tercatat sebagai bagian dari lingkaran Kemenlu. Siapa wanita ini, masih menjadi teka-teki. Salah satu fakta mencengangkan muncul saat polisi berhasil membobol email pribadi Arya. Di sana terdapat satu folder terenkripsi berjudul Delpinus. Setelah berhasil didekode, isinya ternyata kumpulan laporan,
foto, dan pesan suara terkait praktik korupsi dan penyelundupan informasi dalam sebuah proyek multinasional yang baru saja ditandatangani. Diduga Arya sedang melakukan investigasi diam-diam tanpa sepengetahuan atasannya, dan inilah yang mungkin menjadi pemicu kematiannya. Rekan kerja Arya di kementerian pun dibuat terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Arya, yang selama ini dikenal pendiam dan pekerja keras, menyimpan begitu banyak informasi sensitif. Salah satu sahabat dekatnya menyebut Arya pernah berkata bahwa, kebenaran lebih penting dari jabatan, namun tidak pernah menyangka ia akan sejauh itu. Kini banyak yang bertanya-tanya, apakah kematiannya murni pembunuhan personal, atau sebuah eksekusi terencana dari konspirasi gelap yang belum terungkap. Desakan masyarakat semakin keras agar kasus ini tidak tenggelam seperti banyak kasus pembunuhan misterius lainnya. LSM, akademisi, hingga komunitas hukum mulai turun tangan, menuntut transparansi dan perlindungan terhadap saksi kunci seperti Roni. Banyak yang khawatir, jika kasus ini terus diselimuti kabut, pelaku akan lolos dan korban akan kembali jatuh. Arya Daru kini menjadi simbol dari generasi muda yang berani bersuara meski dibungkam dengan cara keji. Foto dirinya tersebar di berbagai media sosial dengan tagar-tagar Justice for Arya. Sementara itu, kasus ini semakin membesar dan menyeret banyak pihak yang sebelumnya tak disangka terlibat. Dalam senyap, nyawa Arya seperti memanggil, menuntut keadilan di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Di setiap kamar kos yang kini sunyi, di lorong-lorong yang dulu sering dilalui Arya sepulang kerja, bayangannya masih terasa. Seakan malam itu belum benar-benar usai. Masih ada yang belum selesai. Dan sampai kebenaran benar-benar terungkap, misteri pembunuhan diplomat muda ini akan terus menghantui nurani negeri. Malam itu hujan mengguyur Jakarta Selatan dengan derasnya. Petir menyambar langit tanpa ampun, seolah memberi pertanda akan tragedi kelam yang tengah terjadi di salah satu kamar kos elit yang dihuni para profesional muda. Di sanalah Arya Daru, seorang diplomat muda yang baru saja kembali dari penugasan luar negeri, ditemukan tak bernyawa dalam keadaan yang tak masuk akal. Tubuhnya terbaring kaku di lantai kamar, dengan wajah dan mulut dilakban, tangan terikat ke belakang, dan bola matanya masih terbuka lebar menatap langit-langit, seolah ingin berteriak namun dicekik oleh waktu. Kamar tempat Arya ditemukan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Pintu tertutup rapat, jendela terkunci dari dalam, dan tidak ada barang berharga yang hilang. Hal ini membuat polisi kebingungan sejak awal. Tidak ada motif perampokan, tidak ada rekaman CCTV di lorong, dan tak satu pun penghuni kos yang mengaku mendengar sesuatu yang mencurigakan malam itu. Namun semua berubah ketika Roni, tetangga sebelah kamar Arya, akhirnya memutuskan untuk bicara setelah ditekan rasa bersalah dan takut selama 5 hari berturut-turut. Roni menyebutkan bahwa malam kejadian, sekitar pukul 1.30, ia tengah menyusun draft skripsinya ketika mendengar suara berat seperti tubuh jatuh dan benturan keras dari kamar Arya. Awalnya ia mengira Arya mabuk atau menjatuhkan sesuatu, tapi beberapa menit kemudian ia mendengar suara pelan, seperti seseorang bernafas tersengal, lalu sunyi total. Ia sempat menempelkan telinganya ke dinding, namun yang terdengar hanya desir hujan dan detak jantungnya sendiri yang semakin kencang. Keesokan paginya, Roni terbangun dengan firasat buruk. Saat ia keluar untuk membeli sarapan, ia mendapati pintu kamar Arya masih tertutup rapat. Tidak seperti biasanya, Arya yang dikenal sebagai pribadi disiplin dan ramah selalu keluar pagi untuk ke kantor. Hingga sore hari, ketika bau aneh mulai menyeruak dari celah bawah pintu, barulah pemilik kos memanggil polisi. Mereka mendobrak pintu, dan di sanalah jasad Arya ditemukan dalam kondisi yang begitu tragis. Pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa Arya meninggal antara pukul 1.30 hingga pukul 2. Tidak ada racun dalam darahnya, namun ada bekas tekanan kuat di leher dan luka lecet di pergelangan tangan yang menunjukkan dia sempat melawan sebelum kehilangan kesadaran. Anehnya, kuku-kukunya bersih, tidak ada jejak DNA lain. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa pembunuhan dilakukan oleh orang yang sangat terlatih, atau seseorang yang dikenalnya dan tidak disangka akan berbuat sejauh itu. Kepolisian sempat menduga Arya terlibat dalam jaringan intelijen atau menjadi korban dari konflik diplomatik yang lebih besar. Beberapa hari sebelumnya, Arya diketahui sempat berdebat hebat melalui sambungan telepon dengan seseorang berbahasa asing. Namun belum diketahui siapa lawan bicaranya. Telepon genggam Arya yang biasanya diletakkan di atas meja, menghilang tanpa jejak. Ini menjadi satu-satunya benda yang hilang dari kamar, dan membuat pihak berwenang semakin curiga.
Keterangan Roni langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sidik jari dan penyisiran ulang area kos. Namun tidak ada bukti baru yang muncul. Bahkan anjing pelacak yang dikerahkan untuk mencari jejak aroma pelaku kehilangan arah begitu memasuki koridor lantai 2. Seakan-akan pelaku menghilang begitu saja tanpa meninggalkan bayangan. Sebuah kejanggalan lain yang semakin menebalkan aroma misteri yang menyelimuti kasus ini. Keluarga Arya yang datang dari Yogyakarta terpukul berat. Ibunya jatuh pingsan saat melihat foto TKP yang ditunjukkan polisi. Sang ayah, pensiunan pejabat militer, mendesak agar investigasi dilakukan dengan melibatkan BIN atau bahkan pihak Interpol, mengingat posisi Arya yang cukup penting dalam salah satu proyek diplomatik sensitif. Namun, hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi yang mengaitkan kematian Arya dengan isu internasional apapun. Di tengah tekanan publik yang semakin meningkat, polisi menggelar konferensi pers. Dalam pernyataannya, Kapolres menyebutkan bahwa motif pembunuhan kemungkinan bersifat personal dan emosional. Beberapa rekam jejak digital Arya menunjukkan bahwa ia memiliki hubungan yang cukup intens dengan seorang wanita misterius yang tidak tercatat sebagai bagian dari lingkaran Kemenlu. Siapa wanita ini, masih menjadi teka-teki. Salah satu fakta mencengangkan muncul saat polisi berhasil membobol email pribadi Arya. Di sana terdapat satu folder terenkripsi berjudul Delpinus. Setelah berhasil didekode, isinya ternyata kumpulan laporan, foto, dan pesan suara terkait praktik korupsi dan penyelundupan informasi dalam sebuah proyek multinasional yang baru saja ditandatangani. Diduga Arya sedang melakukan investigasi diam-diam tanpa sepengetahuan atasannya, dan inilah yang mungkin menjadi pemicu kematiannya. Rekan kerja Arya di kementerian pun dibuat terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Arya, yang selama ini dikenal pendiam dan pekerja keras, menyimpan begitu banyak informasi sensitif. Salah satu sahabat dekatnya menyebut Arya pernah berkata bahwa, kebenaran lebih penting dari jabatan, namun tidak pernah menyangka ia akan sejauh itu. Kini banyak yang bertanya-tanya, apakah kematiannya murni pembunuhan personal, atau sebuah eksekusi terencana dari konspirasi gelap yang belum terungkap. Desakan masyarakat semakin keras agar kasus ini tidak tenggelam seperti banyak kasus pembunuhan misterius lainnya. LSM, akademisi, hingga komunitas hukum mulai turun tangan, menuntut transparansi dan perlindungan terhadap saksi kunci seperti Roni. Banyak yang khawatir, jika kasus ini terus diselimuti kabut, pelaku akan lolos dan korban akan kembali jatuh. Arya Daru kini menjadi simbol dari generasi muda yang berani bersuara meski dibungkam dengan cara keji. Foto dirinya tersebar di berbagai media sosial dengan tagar-tagar Justice for Arya. Sementara itu, kasus ini semakin membesar dan menyeret banyak pihak yang sebelumnya tak disangka terlibat. Dalam senyap, nyawa Arya seperti memanggil, menuntut keadilan di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Di setiap kamar kos yang kini sunyi, di lorong-lorong yang dulu sering dilalui Arya sepulang kerja, bayangannya masih terasa. Seakan malam itu belum benar-benar usai. Masih ada yang belum selesai. Dan sampai kebenaran benar-benar terungkap, misteri pembunuhan diplomat muda ini akan terus menghantui nurani negeri. Malam itu hujan mengguyur Jakarta Selatan dengan derasnya. Petir menyambar langit tanpa ampun, seolah memberi pertanda akan tragedi kelam yang tengah terjadi di salah satu kamar kos elit yang dihuni para profesional muda. Di sanalah Arya Daru, seorang diplomat muda yang baru saja kembali dari penugasan luar negeri, ditemukan tak bernyawa dalam keadaan yang tak masuk akal. Tubuhnya terbaring kaku di lantai kamar, dengan wajah dan mulut dilakban, tangan terikat ke belakang, dan bola matanya masih terbuka lebar menatap langit-langit, seolah ingin berteriak namun dicekik oleh waktu. Kamar tempat Arya ditemukan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Pintu tertutup rapat, jendela terkunci dari dalam, dan tidak ada barang berharga yang hilang. Hal ini membuat polisi kebingungan sejak awal. Tidak ada motif perampokan, tidak ada rekaman CCTV di lorong, dan tak satu pun penghuni kos yang mengaku mendengar sesuatu yang mencurigakan malam itu. Namun semua berubah ketika Roni, tetangga sebelah kamar Arya, akhirnya memutuskan untuk bicara setelah ditekan rasa bersalah dan takut selama 5 hari berturut-turut. Roni menyebutkan bahwa malam kejadian, sekitar pukul 1.30, ia tengah menyusun draft skripsinya ketika mendengar suara berat seperti tubuh jatuh dan benturan keras dari kamar Arya. Awalnya ia mengira Arya mabuk atau menjatuhkan sesuatu, tapi beberapa menit kemudian ia mendengar suara pelan, seperti seseorang bernafas tersengal, lalu sunyi total. Ia sempat menempelkan telinganya ke dinding,
namun yang terdengar hanya desir hujan dan detak jantungnya sendiri yang semakin kencang. Keesokan paginya, Roni terbangun dengan firasat buruk. Saat ia keluar untuk membeli sarapan, ia mendapati pintu kamar Arya masih tertutup rapat. Tidak seperti biasanya, Arya yang dikenal sebagai pribadi disiplin dan ramah selalu keluar pagi untuk ke kantor. Hingga sore hari, ketika bau aneh mulai menyeruak dari celah bawah pintu, barulah pemilik kos memanggil polisi. Mereka mendobrak pintu, dan di sanalah jasad Arya ditemukan dalam kondisi yang begitu tragis. Pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa Arya meninggal antara pukul 1.30 hingga pukul 2. Tidak ada racun dalam darahnya, namun ada bekas tekanan kuat di leher dan luka lecet di pergelangan tangan yang menunjukkan dia sempat melawan sebelum kehilangan kesadaran. Anehnya, kuku-kukunya bersih, tidak ada jejak DNA lain. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa pembunuhan dilakukan oleh orang yang sangat terlatih, atau seseorang yang dikenalnya dan tidak disangka akan berbuat sejauh itu. Kepolisian sempat menduga Arya terlibat dalam jaringan intelijen atau menjadi korban dari konflik diplomatik yang lebih besar. Beberapa hari sebelumnya, Arya diketahui sempat berdebat hebat melalui sambungan telepon dengan seseorang berbahasa asing. Namun belum diketahui siapa lawan bicaranya. Telepon genggam Arya yang biasanya diletakkan di atas meja, menghilang tanpa jejak. Ini menjadi satu-satunya benda yang hilang dari kamar, dan membuat pihak berwenang semakin curiga. Keterangan Roni langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sidik jari dan penyisiran ulang area kos. Namun tidak ada bukti baru yang muncul. Bahkan anjing pelacak yang dikerahkan untuk mencari jejak aroma pelaku kehilangan arah begitu memasuki koridor lantai 2. Seakan-akan pelaku menghilang begitu saja tanpa meninggalkan bayangan. Sebuah kejanggalan lain yang semakin menebalkan aroma misteri yang menyelimuti kasus ini. Keluarga Arya yang datang dari Yogyakarta terpukul berat. Ibunya jatuh pingsan saat melihat foto TKP yang ditunjukkan polisi. Sang ayah, pensiunan pejabat militer, mendesak agar investigasi dilakukan dengan melibatkan BIN atau bahkan pihak Interpol, mengingat posisi Arya yang cukup penting dalam salah satu proyek diplomatik sensitif. Namun, hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi yang mengaitkan kematian Arya dengan isu internasional apapun. Di tengah tekanan publik yang semakin meningkat, polisi menggelar konferensi pers. Dalam pernyataannya, Kapolres menyebutkan bahwa motif pembunuhan kemungkinan bersifat personal dan emosional. Beberapa rekam jejak digital Arya menunjukkan bahwa ia memiliki hubungan yang cukup intens dengan seorang wanita misterius yang tidak tercatat sebagai bagian dari lingkaran Kemenlu. Siapa wanita ini, masih menjadi teka-teki. Salah satu fakta mencengangkan muncul saat polisi berhasil membobol email pribadi Arya. Di sana terdapat satu folder terenkripsi berjudul Delpinus. Setelah berhasil didekode, isinya ternyata kumpulan laporan, foto, dan pesan suara terkait praktik korupsi dan penyelundupan informasi dalam sebuah proyek multinasional yang baru saja ditandatangani. Diduga Arya sedang melakukan investigasi diam-diam tanpa sepengetahuan atasannya, dan inilah yang mungkin menjadi pemicu kematiannya.